sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya kebahagiaan manusia, kesuksesan manusia, kejayaan manusia Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam amal-amal agama yang sempurna sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim, amma ba'd. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Pagi ini kita ngopi lagi, ngobrol perkara iman. Kali ini kita akan membahas yaitu tentang bagaimana caranya kita membantu saudara-saudara kita yang mengalami kondisi sakaratul maut yang begitu lama. Jadi terkadang kita menemukan saudara-saudara kita ketika sudah sakaratul maut itu lama sekali, baru meninggal dunia, berhari-hari, bahkan ada yang 1 minggu sakaratul maut, 3 hari, 5 hari, macam-macam keadaan saudara kita ini. Jadi kita lihat itu tersiksa, sangat tersiksa dalam keadaan seperti itu. Nah, kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membantu saudara kita ini bagaimana dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut. Jadi sebelumnya kita harus berpikir positif bahwa ketika kita melihat saudara-saudara kita seperti itu, jangan kita mencap dia sebagai orang yang nantinya ketika meninggal dunia itu akan masuk neraka karena kita lihat tersiksa. Jadi kita berpikir positif bahwa yang dialami oleh saudara-saudara kita ini yang kesusahan dalam menghadapi sakaratul maut, itu kita berpikir positif bahwa kemungkinan masih ada dosa-dosanya yang dengan apa yang dialami saudara kita seperti itu, maka itu bisa menjadi penebus dosanya sehingga ketika dia meninggal dunia, maka dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi kita harus berpikir positif kepada saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan dalam menghadapi sakaratul maut. Itu sebagai penebus daripada dosa-dosanya yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana caranya kita membantu? Yaitu yang pertama, kita melaksanakan daripada sholat hajat 2 rakaat. Ini bisa dilakukan baik di rumah saudara kita tersebut atau dalam jarak jauh. Misalnya kita mendapatkan kabar ada saudara-saudara kita di sana yang mengalami kesusahan dalam sakaratul maut, maka kita bisa melakukan lewat jarak jauh, yaitu kita tadi sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat hajat, kemudian kita membaca daripada surah Yasin. Jadi kita niatkan surat Yasin ini kita bacakan kepada saudara-saudara kita ini yang mengalami sakaratul maut. Jadi setelah selesai membaca daripada surah Yasin, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya kurang lebih seperti ini, sesuai dengan bahasa kita yang kita bisa pahami. Karena berdoa ini berbahasa apapun, itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Jadi doanya kurang lebih seperti ini, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan keberkahan daripada surah Yasin ini yang hamba bacakan kirimkan kepada si fulan, sebutkan namanya, maka ya Allah, kalau engkau masih mentakdirkan dia sembuh dari sakitnya, maka sembuhkanlah. Tapi kalau dia engkau sudah takdirkan sudah ajalnya, sudah mau meninggal dunia, maka permudahlah di dalam menghadapi sakaratul maut. Permudahlah dan berikanlah kesempatan untuk mengucapkan kalimat syahadat di saat akhir hayatnya. Jadi kita ini ulang-ulang minimal sampai dengan 3 kali. Nah, ini doanya. Insyaallah, kalau kita sudah usaha seperti ini, maka kita lihat keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan rata-rata kalau memang sudah ditakdirkan
meninggal dunia, maka pada saat hari itu kita bacakan daripada surat Yasin. Kalau Allah sudah takdirkan mau meninggal dunia, maka hari itu juga dia akan meninggal dunia dan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu menunggu lagi berlama-lama merasakan daripada penderitaan menghadapi sakaratul maut. Jadi ketika kita sudah mendoakan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan daripada permohonan kita, dan hari itu juga kalau sudah ditakdirkan meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk mendapat untuk sakaratul maut, memudahkan kematiannya. Ya, misalnya kita bacakan pada pagi hari, maka biasa duhur atau asar malamnya itu sudah meninggal dunia. Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, itu ajalnya. Jadi sahabat kaum muslimin rahimakumullah, jadi ini saja ilmunya yang sempat kami sampaikan. Dan juga kalau kita juga bisa minta bantuan kepada saudara-saudara kita yang kita anggap orang yang alim, orang yang taat ibadah, ustadz atau kiai, kita minta bantuan, kita memohon bantuan untuk dikirimkan daripada surah Yasin tadi. Karena surah Yasin ini sangat luar biasa fadilahnya, salah satunya memudahkan daripada segala urusan-urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan masih banyak lagi daripada fadilah-fadilah daripada surah Yasin ini. Mudah-mudahan ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama pada diri pribadi saya sendiri, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya kemudahan di dalam menghadapi nantinya sakaratul maut, dan diberikan kita kesempatan untuk bisa mengucapkan kalimat syahadat, yaitu kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang mengucapkan di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. Mudah-mudahan kita kematian kita insyaallah husnul khotimah nanti insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.